Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi satu peubah acak. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang peubah acak atau variabel random. Apa itu peubah acak? Definisinya adalah misalnya sebuah eksperimen. Jadi ada sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S. Sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota S, anggota dari ruang sampel, dengan sebuah bilangan real XS dinamakan dengan peubah acak. Jadi di sini kata kuncinya adalah sebuah fungsi X. X merupakan sebuah fungsi yang menetapkan setiap anggota S dari ruang sampel, di mana S adalah anggota dari ruang sampel dengan sebuah bilangan real XS dinamakan dengan peubah acak. Jadi secara singkatnya peubah acak itu adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel ke sebuah bilangan real XS. Jadi kalau digambarkan seperti ini adalah ruang sampel ya. S adalah anggota dari ruang sampel, jadi setiap anggota ruang sampel harus dipetakan pada sebuah bilangan real XS. Jadi setiap anggota ruang sampel harus mempunyai pasangan berupa bilangan real XS, di mana Rx ini adalah nilai yang mungkin dari X sesuai dengan S. Rx adalah nilai yang mungkin dari X sesuai dengan S. Jadi kalau ditanya apa itu peubah acak? Peubah acak adalah sebuah fungsi yang menetapkan setiap S anggota ruang sampel dengan sebuah bilangan real XS. Jadi setiap anggota ruang sampel itu harus punya pasangan sebuah bilangan real, sehingga baru bisa disebut dengan peubah acak. Oke, sekarang kita lihat contohnya saja. Misalnya Ali melakukan pelemparan 2 buah uang logam yang seimbang secara sekaligus. Uang logam terdiri dari sisi angka dan sisi gambar. Jika X menunjukkan banyaknya angka yang muncul, apakah X merupakan peubah acak? Nah, di sini X-nya adalah menunjukkan banyaknya angka yang muncul. Apakah X merupakan peubah acak? Kan di sini ada 2 buah uang logam, kemudian uang logamnya terdiri dari sisi angka dan sisi gambar. Maka saya misalkan A adalah sisi angka, kemudian G adalah sisi gambar. Nah, di sini misalnya Ali melakukan pelemparan 2 buah uang logam. Maka seperti definisi dari peubah acak tadi, misalnya ini adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampel S. Berarti di sini kita tentukan dulu ruang sampelnya. Karena ada sebuah eksperimen. Eksperimennya apa? Eksperimennya adalah melakukan pelemparan 2 buah uang logam. Sehingga kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampel S ya. Kurung kurawal. Kalau ada 2 buah uang logam dilempar secara sekaligus, maka ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya, kalau saya tuliskan misalnya adalah A, G, ini A, G ya, gini ya. Masih ingat nggak ini? Di pelajaran probabilitas teori peluang ya. Ini menjadi AA, AG, GA, GG. Maka ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, GG. Jadi ada 4 anggota ruang sampel S, AA, AG, GA, GG. Nah, tadi peubah acak apa? Peubah acak adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap S kecil, setiap anggota ruang sampel ke dalam sebuah bilangan real
ya ke dalam sebuah bilangan real XS. Sekarang kita lihat untuk anggota ruang sampel yang pertama, yaitu apa? Yaitu adalah AA. Saya tulis S1 sama dengan AA. Maka sebuah bilangan real, nah ini kan sebuah fungsi yang menetapkan setiap anggota ruang sampel dengan sebuah bilangan real XS. Nah, X-nya apa di sini? X-nya menunjukkan banyaknya angka yang muncul. X menunjukkan banyaknya angka yang muncul. Nah, kalau anggota ruang sampelnya adalah AA, angka-angka, maka berapa banyaknya angka yang muncul? Berapa banyaknya angka yang muncul? Berarti ini kalau saya tuliskan X S1, berarti ini adalah XAA ya. Berapa banyaknya angka yang muncul di sini? Berapa? Sama dengan 2. Nah, jadi bilangan real yang bersesuaian dengan AA itu adalah 2. Oke, sekarang kita coba untuk S2-nya. S2-nya adalah AG. Maka XS2 X AG. Nah, ini AG. Berapa banyaknya angka yang muncul di sini? AG, angka gambar. Berapa banyaknya angka yang muncul? Adalah 1. Kemudian kita coba untuk S3. Kalau S3 adalah GA, maka XS3 berarti ini adalah XGA. Berapa ini? Gambar angka. Angka yang muncul ada berapa? 1. Kemudian S4 GG. Maka XS4 berarti apa? XGG. Nah, di XGG berapa banyaknya angka yang muncul? Ada berapa? Ada 0. Nah, di sini kita sudah memasangkan setiap anggota ruang sampel dengan sebuah bilangan real. Kalau AA, XAA-nya adalah 2, AG, XAG-nya 1, GA, XGA-nya adalah 1, GG, XGG-nya adalah 0. Jadi X ini kita menentukan 0, 1, 2 itu berdasarkan definisi dari X. Di sini dikatakan bahwa X menunjukkan banyaknya angka yang muncul. Ya, jadi di sini tergantung dari X dulu. Tergantung dari X itu didefinisikan sebagai apa. Karena di sini adalah X menunjukkan banyaknya angka yang muncul, maka bilangan real yang bersesuaian adalah 0, 1, 2. Sehingga di sini saya tuliskan Rx-nya nilai yang mungkin dari X ya. Jadi nilai yang mungkin dari X adalah 0, 1, 2. Jadi nilai yang mungkin dari X adalah 0, 1, 2. Menyesuaikan dengan definisi dari X. Nah, sekarang dari sini kita lihat apakah X itu merupakan sebuah fungsi atau bukan. Berarti di sini kita akan gambarkan diagram Venn-nya. Ini adalah S ya, ini adalah Rx-nya. S-nya tadi apa saja? Ada AA, ada AG, GA, GG. Kemudian X-nya yang mungkin apa saja tadi? 0, 1, 2. Oke, sekarang kita pasangkan A. AA tadi apa? AA. XAA-nya berapa? XAA-nya adalah 2. Berarti di sini. Kemudian AG di 1. GA 1 juga, kemudian GG 0. Nah, tadi dikatakan Pobacak adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap S kecil anggota S besar. Tadi setiap anggota ruang sampel dengan tepat satu pasangan di Rx. Ya. Jadi di sini kalian ingat-ingat definisi fungsi ya. Kalian ingat-ingat definisi fungsi-fungsi itu memetakan setiap anggota domain. Jadi setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan di kodomain, maka bisa disebut sebagai fungsi. Di sini juga begitu. Apakah setiap anggota ruang sampel mempunyai tepat satu pasangan di Rx? Apakah setiap anggota ruang sampel mempunyai tepat satu pasangan di Rx? Kita lihat AA mempunyai tepat satu pasangan di 2. AG mempunyai tepat satu pasangan di 1. GA mempunyai tepat satu pasangan di 1. GG mempunyai tepat satu pasangan di 0. Nah, jadi di sini kalau saya tuliskan ya, karena
setiap anggota ruang sampel karena setiap anggota ruang sampel mempunyai tepat satu pasangan di Rx, maka X adalah fungsi. Jadi X adalah fungsi. Jadi X merupakan peubah acak. Kenapa? Karena dia merupakan sebuah fungsi. Kenapa sebuah fungsi? Karena setiap anggota ruang sampel mempunyai tepat satu pasangan di Rx, sehingga dikatakan sebagai sebuah fungsi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa X merupakan peubah acak. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke. Kemudian kita akan mempelajari yang namanya dua peristiwa yang ekuivalen. Nah, definisinya, misalnya E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S. X adalah peubah acak yang didefinisikan pada S dengan Rx adalah ruang hasilnya. Dan B adalah sebuah peristiwa yang berkenaan dengan Rx. Artinya B subset dari Rx. Jika peristiwa A didefinisikan sebagai A sama dengan S anggota dari ruang sampel, sedemikian hingga XS anggota dari B, artinya A berisi semua hasil dalam ruang sampel dengan XS anggota dari B. Maka A dan B dikatakan dua peristiwa yang ekuivalen. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, ini adalah ruang sampel, kemudian bagian dari ruang sampel ini adalah A. A merupakan bagian dari ruang sampel, kemudian ini adalah Rx, kemudian ada B, ya, B yang merupakan subset dari Rx. Nah, kemudian dikatakan bahwa di sini A dan B itu merupakan dua peristiwa yang ekuivalen jika ada A sama dengan S anggota ruang sampel sedemikian hingga XS anggota dari B. Artinya A berisi semua hasil dalam S, A ini berisi semua hasil dalam S dengan XS anggota dari B, dengan XS anggota dari B. Nah, sekarang kita lihat contohnya langsung biar lebih paham ya. Misalnya Ali melakukan pelemparan dua buah uang logam yang seimbang secara sekaligus. Ini yang tadi lah contohnya ya. Ini menggunakan contoh yang tadi. Uang logam terdiri dari sisi angka dan sisi gambar. Jika B subset dari Rx dan A adalah S demikian hingga S. Jika A sama dengan S anggota ruang sampel sedemikian hingga XS anggota dari B, apakah A dan B merupakan dua peristiwa yang ekuivalen? Jika ya, tentukan peristiwa yang ekuivalen tersebut. Nah, ini gampang sekali menjawabnya. Sekarang kita gambarkan saja diagram Venn yang sebelumnya ya. Kita gambarkan untuk lebih memahami. Ini adalah AA, AG, GA, GG, 0, 1, 2, S, Rx, AA ke-2, AG ke-1, GA ke-1, GG ke-0. Nah, kita gambarkan saja diagram Venn ini. Nah, untuk menentukan dua peristiwa yang ekuivalen itu gampang sekali. Untuk menentukan dua peristiwa yang ekuivalen itu gampang sekali. Yang pertama, misalnya saya pilih A-nya. A itu adalah AA. A itu adalah AA, ya. Coba kalian perhatikan sini, A sama dengan S anggota dari S kecil anggota dari ruang sampel. Apakah AA anggota dari ruang sampel? Apakah AA anggota dari ruang sampel S? Ya, betul ya. AA anggota dari ruang sampel S. Kemudian sedemikian hingga XS anggota dari B. Nah, ini AA ini ekuivalen dengan B sama dengan mana? Di sini yang penting ada XS anggota dari B. Ada XS anggota dari B. Kita tentukan berarti B-nya yang mana? B-nya 0, 1, atau 2. Yang ekuivalen dengan AA adalah 2. Sekarang kita lihat apakah B sama dengan 2 ini XS anggota dari B. Apakah XS2 ini anggota dari B ya? Kita bisa menentukan bahwa XS2 ini anggota dari B. Kita bisa menentukan bahwa B-nya adalah 2.
2 anggota dari 2. Ya kan? 2 anggota dari 2. Ya. Jadi 2 anggota dari 2, benar ya? Oke, jadi di sini A sama dengan AA ekuivalen dengan B sama dengan 2. Kemudian yang kedua, saya pilih A-nya adalah AG. AG ini ekuivalen dengan AG ini ekuivalen dengan B sama dengan 1. Atau di sini selain AG apalagi sih yang ekuivalen dengan 1? Yang ekuivalen dengan 1 adalah GA. Jadi saya tulis aja sekalian sini. AG GA. AG GA ekuivalen dengan B sama dengan 1. Apakah AG GA ini anggota dari ruang sampel? Betul. AG dan GA ini anggota dari ruang sampel S. Kemudian saya pilih X-nya adalah 1 anggota dari B, ya. Saya pilih 1 anggota dari 1. Oke. Kemudian yang terakhir berarti A-nya adalah apa? A-nya adalah GG ekuivalen dengan B sama dengan 0. Jadi cara gampangnya adalah kalian tinggal lihat panahnya kemana sehingga dia adalah ekuivalen. AA ekuivalen dengan 2, AG dan GA ekuivalen dengan 1, GG ekuivalen dengan 0. Jadi kalian tinggal lihat panahnya kemana. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Kalau kalian sudah punya diagram Venn-nya, maka kalian bisa menentukan 2 peristiwa yang ekuivalen. Itu tinggal melihat dari panahnya ya. AA ekuivalen dengan 2, AG dan GA ekuivalen dengan 1, GG ekuivalen dengan 0. Ya, bisa dipahami ya ini ya, mudah ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi peluang 2 peristiwa yang ekuivalen. Nah, ini masih lanjutan dari yang 2 peristiwa yang ekuivalen tadi. Tapi di sini kita menentukan peluangnya. Jika B adalah sebuah peristiwa dalam ruang hasil Rx, maka PB didefinisikan sebagai PB sama dengan PA. Dengan A sama dengan S anggota dari ruang sampel sedemikian hingga XS anggota dari B. Jadi di sini peluang B akan sama dengan peluang dari A jika A-nya itu adalah jika A dan B-nya ya, jika A dan B-nya adalah 2 peristiwa yang ekuivalen. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Oke, contohnya dalam pengundian 2 mata uang logam yang seimbang, seperti ini contoh yang tadi, kita sudah mengetahui bahwa ada ruang sampelnya ya, S-nya adalah AA, AG, GA, GG. Ini adalah ruang sampelnya. Kemudian peluang dari masing-masing peristiwa yang mungkin terjadi adalah 1/4. Jadi bisa dikatakan ini PAG sama dengan PGA, PGG, PAA sama dengan 1/4. Jadi peluang dari masing-masing peristiwa yang mungkin terjadi itu adalah 1/4. Kemudian di sini pertanyaannya adalah hitung PX sama dengan 0. PX sama dengan 1, PX sama dengan 2. Nah, di sini kita menggunakan untuk menentukan peluang ini kita gunakan 2 peristiwa yang ekuivalen. Nah, X sama dengan 0. 0 tadi ekuivalen dengan apa sih? Kita lihat di sini. Nah, P sama dengan 0 ini ekuivalen dengan GG. X sama dengan 0 ekuivalen dengan GG. Jadi, pada saat yang ditanyakan adalah PX sama dengan 0, PX sama dengan 0 berarti sama saja seperti kita mencari PGG ya. Jadi ini PX sama dengan 0 itu sama seperti kita mencari PGG. Kenapa? Karena GG ekuivalen dengan 0. Ini kita cari tadi. Karena GG ekuivalen dengan 0. Jadi ketika mencari peluang dari PX sama dengan 0, berarti kita sudah tahu bahwa PX sama dengan 0 itu adalah PGG. Peluang PGG berapa? Peluang PGG adalah 1/4. Kemudian di sini ditanyakan PX sama dengan 1. Nah, PX sama dengan 1. B sama dengan 1 ini. Yang ekuivalen dengan B sama dengan 1 itu adalah ada 2, yaitu AG dan GA. AG dan GA ekuivalen dengan B sama dengan 1. Sehingga pada saat ditanyakan PX sama dengan 1 berarti ini adalah P dari
AG atau GA. Peluang dari AG atau GA. Berarti bagaimana mencarinya? Berarti ini adalah peluang dari AG ditambah peluang dari GA. Sama dengan peluang AG berapa? 1/4. Ditambah peluang dari GA berapa? 1/4 juga. Berarti sama dengan setengah. Kemudian jika yang ditanyakan adalah PX sama dengan 2. PX sama dengan 2. Nah, PX sama dengan 2. Ini yang ekuivalen dengan B sama dengan 2 apa? Yang ekuivalen dengan B sama dengan 2 itu adalah AA. Yang ekuivalen dengan B sama dengan 2 adalah AA. Jadi di sini pada saat ditanyakan PX sama dengan 2 berarti kita mencari PAA. PAA sama dengan apa? PAA adalah 1/4. Nah, ini. Jadi di sini PX sama dengan 0 adalah 1/4, PX sama dengan 1 adalah setengah, PX sama dengan 2 adalah 1/4. Dan ini masih menggunakan contoh yang sebelumnya, di mana X-nya adalah X menyatakan banyaknya angka yang muncul. Hasil PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, atau yang lainnya bisa saja berbeda tergantung dari definisi dari X ini. Tergantung definisi dari X-nya. Hasilnya bisa saja berbeda dengan ini, karena menyesuaikan dengan definisi dari peubah acaknya. Di sini peubah acaknya adalah X menyatakan banyaknya angka yang muncul. Jadi kalau 0 berarti kan tidak ada angka yang muncul. Ini X menyatakan banyaknya angka yang muncul. Kalau 0 kan berarti tidak ada angka yang muncul. Tidak ada angka yang muncul berarti adalah GG, gitu ya. Kemudian X sama dengan 1 berarti sini angka yang muncul adalah sekali. Itu terjadi pada AG atau GA. Kemudian X sama dengan 2 berarti apa? Berarti angka yang muncul sebanyak 2 kali. Atau angka yang muncul sebanyak 2. Ada 2 angka yang muncul. Angka yang muncul ada 2 berarti di sini sama dengan peluang dari AA, yaitu adalah 1/4. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke peubah acak diskrit. Nah, definisinya adalah misalnya X adalah peubah acak. Jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx-nya, jadi hasilnya berhingga atau tak berhingga tetapi dapat dihitung. Ya, jadi di sini ruang hasil Rx-nya berhingga atau tak berhingga tetapi dapat dihitung, maka X dinamakan dengan peubah acak diskrit. Nilai-nilai yang mungkin dari X adalah X1, X2, X3, Xn sampai dan seterusnya. Contohnya, contoh peubah acak diskrit adalah tadi contoh yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu pelemparan 2 buah dadu seimbang, bukan dadu ini ya, pelemparan 2 buah uang logam nih harusnya ya, uang logam. Contoh kita sebelumnya ya, pelemparan 2 buah uang logam seimbang sekaligus. Oh, ini contoh yang lain lagi ternyata. Oke, baiklah. Ini contoh yang lain lagi. Contohnya adalah pelemparan 2 buah dadu seimbang sekaligus. X adalah banyaknya angka ganjil yang muncul. X adalah banyaknya angka ganjil yang muncul. Rx-nya adalah 0, 1, 2. Karena banyak anggota dari Rx berhingga, maka X termasuk peubah acak diskrit. Ya, ini pelemparan 2 buah dadu seimbang sekaligus. X adalah banyaknya angka ganjil yang muncul. Jadi di sini didefinisikan X adalah banyaknya angka ganjil yang muncul. Jadi Rx-nya itu bisa saja dari 2 mata dadu tersebut tidak ada angka ganjil yang muncul. Bisa saja dari 2 mata dadu tersebut hanya 1 dadu yang muncul angka ganjil. Kemudian bisa saja dari 2 angka dadu yang muncul tersebut dua-duanya menunjukkan angka ganjil. Jadi 0, 1, 2. Nah, karena banyaknya anggota dari Rx berhingga yaitu 0, 1, 2 berhingga ya, dan dapat dihitung, maka X merupakan peubah acak diskrit.
Oke, kemudian contoh yang kedua, misalnya Ali mengundi sebuah dadu seimbang. Jika X menunjukkan banyaknya pengulangan percobaan, sampai mata dadu 5 muncul pertama kali, maka nilai X yang mungkin dari X adalah Rx sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maksudnya di sini adalah kan tadi X menunjukkan banyak pengulangan percobaan sampai mata dadu 5 muncul pertama kali. Bisa saja mata dadu 5 muncul pada pelemparan pertama. Bisa saja mata dadu 5 muncul pada pelemparan kedua. Bisa saja mata dadu 5 muncul pada pelemparan ketiga. Bisa saja mata dadu 5 muncul pada pelemparan keempat, atau kelima, atau keenam, atau bisa saja mata dadu 5 itu muncul pertama kali pada pelemparan ke 100, atau mata dadu 5 muncul pertama kali pada pelemparan ke 1000, dan seterusnya. Kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu mata dadu 5 itu muncul pertama kali pada pelemparan ke berapa. Sehingga di sini nilai yang mungkin dari X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, di sini karena banyak anggota Rx tak berhingga tetapi dapat dihitung, ya, ini dapat dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, ini tak berhingga tetapi dapat dihitung, maka X merupakan peubah acak diskrit. Jadi pahami ya. Jadi yang pertama tadi juga peubah acak diskrit karena nilai yang mungkin dari X itu bisa 0, 1, 2, angka ganjil tidak muncul pada kedua buah dadu atau 0, angka ganjil muncul pada salah satu dadu, berarti Rx-nya 1, atau angka ganjil muncul pada dua dadu yang dilempar, atau ini Rx-nya adalah 2. Atau di sini Rx-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini mata dadu 5 muncul pertama kali pada pelemparan pertama, bisa saja. Bisa saja mata dadu 5 muncul pada pertama kali pada pelemparan yang kedua. Bisa saja mata dadu 5 muncul pertama kali pada pelemparan yang ketiga. Bisa saja mata dadu 5 muncul pertama kali pada pelemparan yang ke-6, dan seterusnya. Jadi nilai yang mungkin dari Rx bisa berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, bisa 100, bisa 1000, dan seterusnya. Jadi di sini Rx-nya dia tak berhingga tetapi masih dapat dihitung, sehingga merupakan peubah acak diskrit. Oke. Kita lanjutkan dengan peubah acak kontinu. Definisinya, misalnya X adalah peubah acak jika nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx, merupakan sebuah interval. Nah, ini sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Jadi kalau Rx-nya berupa interval pada sebuah bilangan real, maka X merupakan peubah acak kontinu. Contohnya seperti ini. Nilai UN Matematika siswa SMA di Semarang yang terpilih secara acak. S-nya adalah seluruh siswa SMA di Semarang. Rx-nya, nilai UN Matematikanya itu kan berkisar mulai dari 0 sampai 100. Bisa saja 86,5, bisa saja 77,9, kan kita tidak tahu. Jadi dia berupa interval pada sebuah garis bilangan. Nilai yang mungkin itu mulai dari 0 sampai 100. Jadi nilai yang mungkin itu berkisar dari interval 0 sampai 100. Sehingga di sini Rx-nya itu berupa sebuah interval pada garis bilangan real. Nah, karena Rx merupakan interval, maka X merupakan peubah acak kontinu. Nah, nilai UN kan tidak selalu misalnya 10, 20, 30, kan tidak seperti itu. Bisa juga belum tentu 88, 89, 90, 91, dan seterusnya, belum tentu kan. Tapi kan bisa juga berupa 99,2, 87,3, 66,9, bisa seperti itu kan. Sehingga di sini kita membuat sebuah interval mulai dari 0 sampai 100. Karena Rx-nya berupa interval, maka X adalah peubah acak kontinu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, setelah kita mempelajari peubah acak, baik peubah acak diskrit maupun peubah acak
continue, saatnya kita akan memahami tentang fungsi densitas peluang atau probability density function, biasanya disebut dengan PDF. Ya, biasanya saya sering menyebutnya dengan PDF. Kita pertama akan mempelajari tentang fungsi densitas peluang diskrit atau PDF diskrit, probability density function diskrit. Nah, di sini definisinya adalah jika X adalah peubah acak diskrit, maka PX. Nah, ini, maka PX sama dengan peluang X sama dengan X. Jadi PX itu mencari peluang X di X. Mencari peluang X sama dengan X. Untuk setiap X dalam range X dinamakan fungsi densitas peluang diskrit dari X. Jadi di sini kalian perlu ingat-ingat ini, kata kuncinya di sini. PX itu sama dengan PX sama dengan X. Nah, nilai fungsi densitas peluang diskrit dari X yaitu PX harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Jadi ada dua sifat yang harus dipenuhi. Yang pertama, PX lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ini peluang dari X itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Tidak boleh kurang dari 0. Peluang tidak boleh kurang dari 0. Peluang tidak ada yang negatif. Kemudian sigma X, PX sama dengan 1. Jumlahan seluruh peluangnya harus sama dengan 1. Tidak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Jumlahan seluruh peluang dari ruang sampel yang mungkin, ya, jumlahan seluruh peluang dari ruang sampel yang mungkin itu harus sama dengan 1. Jadi jumlahan seluruh peluangnya harus sama dengan 1. Jumlahan seluruh peluang dari ruang sampel yang dari seluruh ruang sampelnya atau jumlahan peluang dari kemungkinan semua kejadian, atau lebih singkatnya adalah jumlahan peluang dari seluruh ruang sampel, dari seluruh anggota ruang sampelnya. Nah, jumlahan peluang dari seluruh anggota ruang sampelnya harus sama dengan 1. Jadi di sini peluang X-nya adalah harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian jumlahan seluruh peluang dari anggota ruang sampelnya, dari seluruh anggota ruang sampelnya harus sama dengan 1. Jadi kalau dijumlahkan dijumlahkan peluang dari seluruh anggota ruang sampelnya harus sama dengan 1. Nah, ini kita akan melihat contoh ya di sini. Misalnya Ali melempar 2 buah uang logam sekaligus. Nah, ini contoh yang tadi nih. Peubah acak X menunjukkan banyaknya angka yang muncul. Tentukan distribusi peluang dari X. Oke, berarti ini kita coba kerjakan yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1. X menunjukkan banyaknya angka yang muncul. Nah, tadi kita sudah memperoleh ya bahwa PX sama dengan 0 itu adalah 1/4. Kemudian PX sama dengan 1 itu adalah setengah. Kemudian PX sama dengan 2 itu adalah 1/4. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan distribusi peluang dari X. Nah, ini kita cari PDF-nya. Tadi definisi dari PDF adalah PX sama dengan PX sama dengan X. Definisinya PX ini sama dengan PX sama dengan X. Nah, berarti di sini kita akan cari X-nya tadi RX yang mungkin. X menunjukkan banyak angka yang muncul, maka RX yang mungkin adalah 0, 1, 2 ya. RX yang mungkin adalah 0, 1, 2. Maka di sini kita cari P0 untuk X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0. P0. X-nya adalah 0. Maka ini adalah peluang X sama dengan 0. Peluang sama dengan 0 sama dengan berapa? 1/4. Ini sudah kita peroleh dari contoh sebelumnya ya. Kemudian peluang P1 untuk
Rx1. P1 berarti ini adalah peluang X sama dengan 1. Berapa? Setengah. Kemudian P2. Berarti ini adalah peluang X sama dengan 2. Berapa? 1/4. Nah, kita sudah memperoleh P0, P1, P2. P0, P1, P2. P0 berarti itu adalah kita mencari peluang X sama dengan 0. Kemudian P1 kita mencari peluang X sama dengan 1. P2 kita mencari peluang X sama dengan 2. Nah, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya adalah tentukan distribusi peluang dari X. Tentukan distribusi peluang dari X. Jadi kita gambarkan di sini, kita tuliskan distribusi peluang. Nah, di sini ada X, ada PX. X-nya berapa aja sih? X-nya adalah 0, 1, 2. PX-nya ini berarti kalau 0 adalah 1/4, kalau 1 adalah setengah, kalau 2 adalah 1/4. Nah, sekarang kita cek apakah ini memenuhi sifat-sifat dari probability density function. Apakah ini memenuhi sifat-sifat dari fungsi densitas peluang? Apakah PX-nya lebih dari atau sama dengan 0? Iya ya. Ini 1/4, setengah 1/4. Semuanya lebih dari atau sama dengan 0. Apakah sigma X, PX-nya sama dengan 1? Ya, ini kalau dijumlahkan 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4 sama dengan 1. Jadi ini merupakan fungsi densitas peluang di mana PX-nya P0 adalah 1/4, P1 adalah setengah, P2 adalah 1/4. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan yang nomor 1. Tentukan distribusi peluang dari X. Kemudian kita jawab pertanyaan yang nomor 2. Sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang. Jika X menyatakan munculnya mata dadu. Oke, jika X menyatakan munculnya mata dadu, maka apakah X merupakan perubahan acak? Jika ya, tentukan distribusi peluang dari X. Oke. X menyatakan munculnya mata dadu. X menyatakan munculnya mata dadu. X menyatakan munculnya mata dadu. Nah, di sini Sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang. Ada sebuah dadu yang seimbang diundi. Maka ruang sampelnya apa? Kita tulis ruang sampelnya ya. Sebuah dadu seimbang diundi. Maka ruang sampelnya S ini adalah bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita akan mencari sebuah bilangan real yang berpadanan dengan setiap anggota ruang sampel. Kita harus mencari sebuah bilangan real yang berpadanan dengan anggota di ruang sampel ini. Dan bilangan realnya itu di sini dinyatakan adalah didefinisikan bahwa X-nya menyatakan munculnya mata dadu. Oke, berarti di sini untuk S1 itu adalah 1. Maka XS1 atau X1, nah 1, untuk 1 munculnya mata dadu. Anggota ruang sampelnya adalah 1, berarti ini X menyatakan munculnya mata dadu berapa? 1 berarti menyatakan munculnya mata dadu 1, ya kan? Di sini dikatakan X menyatakan munculnya mata dadu ya. Jadi di sini pada saat ruang sampelnya adalah 1, maka yang muncul adalah mata dadu 1. Oke, S2 2. Maka XS2 berarti munculnya mata dadu 2. Ruang sampel 2, anggota ruang sampel 2 adalah munculnya mata dadu 2. S3 3. XS3 berarti ini adalah X3. Berarti ini adalah munculnya mata dadu 3. Begitu juga dengan yang S4.
XS4. Ini adalah X4. Munculnya mata dadu 4. S5, 5. XS5. X5 berarti ini adalah munculnya mata dadu 5. S6, 6. XS6. X6 berarti ini adalah munculnya mata dadu 6. Sehingga kita punya Rx-nya, nilai yang mungkin dari setiap ruang sampel, nilai yang mungkin dari setiap ruang sampel itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Rx-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini sekarang kita buat diagram Venn-nya ya. Ini adalah S, ini adalah Rx. Ini 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 berpadanan dengan 1. 2 berpadanan dengan 2. 3 berpadanan dengan 3. 4 berpadanan dengan 4. 5 berpadanan dengan 5, 6 berpadanan dengan 6. Nah, sekarang kita lihat, apakah setiap anggota ruang sampel mempunyai tepat satu pasangan di Rx? Iya ya, ini 1 mempunyai tepat pasangan di 1, 2 mempunyai tepat pasangan di 2, sampai 6. 6 mempunyai tepat satu pasangan di 6. Nah, apakah dia merupakan fungsi? Iya, ya. Jadi ini merupakan sebuah fungsi. Jadi karena setiap anggota ruang sampel S mempunyai tepat satu pasangan di Rx, maka X merupakan fungsi. Jadi X merupakan peubah acak. Kita sudah menjawab yang A ya. Apakah X merupakan peubah acak? Oke, ini yang A ya. Kemudian yang pertanyaannya apa? Jika ya, tentukan distribusi peluang dari X. Jika ya, tentukan distribusi peluang dari X. Oke. Sekarang yang B, distribusi peluang. Nah, tadi ruang sampelnya kita sudah punya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Rx-nya tadi juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berarti kita akan mencari peluang dari Rx yang mungkin di sini ya. Berarti kita akan mencari P1, P2, P3 nih. Dari sini ya, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, P1 berarti ini adalah Px sama dengan 1, gitu kan? P2 adalah Px sama dengan 2. P3 adalah Px sama dengan 3. P4 adalah Px sama dengan 4. P5 adalah Px sama dengan 5. P6 adalah Px sama dengan 6. Ya. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini muncul dari Rx-nya ini ya. Rx-nya kan kemungkinan dari Rx-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari Rx-nya ya, bukan dari S. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini diambil dari Rx-nya, bukan dari S. Kebetulan ini sama, Tapi X-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 diambil dari Rx. Nah, P1 itu adalah peluang X sama dengan 1. X sama dengan 1 tadi apa? Munculnya mata dadu 1. Ya kan tadi? Definisinya adalah X menyatakan munculnya mata dadu. Berarti di sini Px sama dengan 1 itu adalah peluang munculnya mata dadu 1. Berapa peluangnya? Adalah 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu 2 berapa? Sama.
1/6. Peluang munculnya mata dadu 3, 1/6 juga. Peluang munculnya mata dadu 4, masih 1/6. Peluang munculnya mata dadu 5, 1/6 juga. Peluang munculnya mata dadu 6 juga 1/6. Karena di sini dari ruang sampelnya ya, masing-masing ruang sampel di sini masing-masing ruang sampel mempunyai peluang 1/6. Masing-masing ruang sampel mempunyai peluang 1/6. Nah, berarti di sini kita bisa membuat distribusi peluangnya. Distribusi peluang. Dan ini ada X, ada PX ya. X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Nah, di sini PX-nya semuanya lebih dari atau sama dengan 0 ya. 1/6 lebih dari atau sama dengan 0 dan sigma X dari PX-nya sama dengan 1. Ini 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 1. Oke, berarti kita sudah menjawab pertanyaan yang B. Distribusi peluangnya adalah 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Di sini paham ya mengapa munculnya mata dadu 1 peluangnya adalah 1/6 ya. Ini sudah dipelajari di teori peluang ya. Ini masing-masing mempunyai peluang yang sama, yaitu NA-nya. Berarti di sini kalau kalian masih ingat ya, di sini saya ingatkan PA ini adalah NA per NS. Kalau ini adalah peluang untuk peristiwa munculnya mata dadu 1, maka di sini peluang munculnya mata dadu 1 berarti ini kan NA-nya muncul berapa kali, mata dadu 1 muncul berapa kali? Sekali dibagi dengan banyaknya ruang sampel 6. Jadi 1/6. Jadi PA sama dengan NA per NS. Ini kan kalian pelajari di teori peluang ya. PA sama dengan NA NS. A-nya misalnya dia munculnya mata dadu 1. A adalah peristiwa munculnya mata dadu 1. Maka NA-nya adalah 1. Ini A peristiwa munculnya mata dadu 1. Peristiwa munculnya mata dadu 1. Sehingga NA-nya adalah 1. NS-nya banyaknya anggota ruang sampel berapa? 6. Maka PA adalah NA per NS adalah 1/6. Nah, gini teman. Nah, gini. A adalah peristiwa munculnya mata dadu 1. Sehingga NA-nya adalah mata dadu 1 muncul berapa kali? NA-nya ada kemungkinan mata dadu 1 keluar itu adalah sekali, di mana banyaknya ruang sampel adalah 6, maka PA adalah NA dibagi dengan NS sehingga 1/6. Sehingga masing-masing anggota ruang sampel ini mempunyai peluang adalah 1/6. Sehingga di sini P1 sama dengan peluang munculnya mata dadu 1 berapa? 1/6. P2 peluang munculnya mata dadu 2 sama dengan 1/6 dan seterusnya sampai P6 peluang munculnya mata dadu 6 adalah 1/6. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Misalnya fungsi densitas peluang dari pembaca X berbentuk PX sama dengan 1/5 KX ditambah 1, di mana X-nya adalah 0, 1, 2, 3 dan akan bernilai 0 untuk X yang lainnya. Berarti akan bernilai 0 untuk X selain 0, 1, 2, 3. Untuk X4 nilainya 0, X negatif 1 nilainya 0, X100 nilainya juga 0. Di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai K. Kita diminta untuk menentukan nilai K. PX-nya adalah 1/5 KX ditambah 1. Oke. Yang nomor 3. PX-nya ini adalah 1/5 KX ditambah 1, di mana X-nya adalah 0, 1, 2, 3. Kemudian akan bernilai 0 untuk X lainnya. Lagi tentukan nilai K ya. Nah,
Untuk menentukan nilai K, kita akan gunakan sifat-sifat dari fungsi densitas peluang. Sifatnya kan ada dua. Yang pertama, sifat dari PDF. Yang pertama, sifatnya itu adalah Px lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, sifatnya itu adalah sigma X Px sama dengan 1. Nah, kita gunakan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kita gunakan yang kedua. Oke, kita gunakan yang kedua. Sini berarti sigma X Px ini harus sama dengan 1. Berarti ini adalah sigma X. X-nya mulai dari berapa? Dari 0 sampai 3. Px sama dengan 1. Nah, berarti di sini Px-nya dimulai dari 0 sampai 3. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Berarti sini kalau saya tuliskan berarti ya P mulai dari 0 ya. Berarti di sini sigma X sama dengan 0 sampai 3. Px-nya apa sih? Di sini Px-nya adalah 1/5 Kx ditambah 1. 1/5 Kx ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini 1/5-nya karena konstanta ya bisa saya keluarkan dari sigma. Jadi 1/5 sigma X sama dengan 0 sampai 3 Kx ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini 1/5. Kita tinggal substitusi X sama dengan 0 sampai 3. Berarti di sini adalah K kali 0 ditambah 1 ditambah K kali 1 ditambah 1 ditambah K kali 2 ditambah 1 ditambah K kali 3 ditambah 1 sama dengan 1. 1/5 ini kita tinggal jumlahkan ya. Ini K dikali 0 adalah 0, ini ada K dikali 1 adalah K ditambah 2K ditambah 3K. Berarti menjadi 6K. Ditambah 1, 2, 3, 4 sama dengan 1. Berarti di sini 6K ditambah 4 sama dengan 5. 6K sama dengan 1. Berarti K-nya adalah 1/6. K-nya adalah 1/6. Jadi di sini kita memperoleh bahwa Px-nya itu adalah 1/5 dalam kurung 1/6 X ditambah 1. Untuk X-nya adalah 0, 1, 2, 3 dan akan bernilai 0 untuk X lainnya. Gimana, bisa dipahami ini ya, gampang ya. Jadi di sini kita gunakan sifat yang kedua. Kita gunakan sifat sigma X Px sama dengan 1 sehingga kita bisa menentukan berapakah nilai K-nya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari, tadi kita sudah mempelajari untuk yang fungsi densitas peluang diskrit, PDF diskrit. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang PDF kontinu, fungsi densitas peluang kontinu. Nah, definisinya, misalnya X adalah perubahan acak kontinu yang didefinisikan dalam himpunan bilangan real. Kemudian sebuah fungsi disebut fungsi densitas peluang kontinu dari X jika nilai-nilainya yaitu fx memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Di mana fx-nya lebih dari atau sama dengan 0, kemudian jumlahan seluruh peluangnya dari seluruh ruang sampel yang mungkin adalah sama dengan 1. Nah, di sini kalau untuk PDF diskrit tadi, jumlahan itu dinyatakan dengan sigma. Kalau dalam PDF kontinu jumlahan dinyatakan dengan integral. Jadi di sini integral dari tan hingga sampai tan hingga x dx sama dengan 1. Kemudian untuk setiap A dan B dengan negatif tan hingga kurang dari A kurang dari B kurang dari tan hingga, maka peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B ini bisa dicari dengan menggunakan integral AB fx dx. Nah, kemudian ada sebuah dalil ya. Ada sebuah dalil jika X adalah perubahan acak kontinu serta A dan B adalah dua konstanta real dengan A kurang dari B, maka
peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B sama dengan peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari atau sama dengan B sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari B ya. Ini hanya berlaku untuk perubahan acak kontinu ya, tidak berlaku untuk perubahan acak diskrit. Dalil ini hanya berlaku untuk perubahan acak kontinu. Nah, di sini berarti kita harus membuktikan yang pertama, kita buktikan bahwa peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B ini sama dengan peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B. Kita buktikan yang kedua, peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B sama dengan peluang yang ini, A kurang dari X kurang dari atau sama dengan B. Yang ketiga, peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari B. Yang keempat yang harus dibuktikan adalah peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari atau sama dengan B. Yang kelima, peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari B. Dan yang terakhir kita harus membuktikan bahwa peluang A kurang dari X kurang dari atau sama dengan B sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari B. Nah, jadi ada 6 hal yang harus kita buktikan di sini ya. Ada 6 hal yang harus kita buktikan di sini. Oke, nanti saya akan buktikan yang pertama dan keempat saja karena yang lainnya caranya sama persis ya. Sekarang kita akan buktikan. Nah, bukti di sini apa? Jika ada A, jika A sama dengan X, demikian hingga X sama dengan A. Jika A sama dengan X, di mana X sama dengan A, maka peluang dari A ini adalah peluang dari X anggota A. Jadi peluang dari A ini adalah peluang dari X anggota A. Berarti ini sama dengan peluang X sama dengan A. Jadi peluang dari A ini sama saja kita mencari peluang X anggota A. Peluang dari X anggota A. Berarti X anggota peluang X anggota A, peluang X dari anggota A berarti sama saja kita mencari peluang X sama dengan A. Nah, tadi dikatakan bahwa peluang A kurang dari X kurang dari B, peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B ini bisa dicari dengan integral A sampai B fx dx. Berarti di sini X-nya ada di antara A dan B. X-nya ada di antara A dan B, maka integralnya menjadi integral AB fx dx. Nah, di sini kita ingin mencari peluang X sama dengan A. Berarti integralnya dari mana sampai mana? Kalau tadi kan peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B itu integralnya AB fx dx. Nah, kalau peluang sama dengan A, berarti integralnya dari mana sampai mana? Dari A sampai A fx dx. Nah, di kalkulus ini sudah kalian pelajari ya. Integral dari A sampai A atau integral di titik tersebut, integral A sampai A dari fx dx ini sama dengan 0. Oke. Kemudian jika A ini X di mana X sama dengan B ya, maka peluang dari A ini sama saja kita mencari peluang X anggota dari A. Peluang X anggota dari A. X anggota dari A apa itu? Peluang X sama dengan B. Peluang X anggota A adalah peluang X sama dengan B. Berarti ini sama seperti yang A tadi. Berarti ini adalah integral dari B sampai B fx dx, hasilnya juga sama dengan 0. Oke, sekarang kita buktikan yang pertama. Kita akan buktikan bahwa peluang
A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B. Ini peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. Ini bisa saya tuliskan sebagai peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B ditambah dengan peluang X sama dengan B. Ya kan? Ini peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B ditambah dengan peluang X sama dengan B akan sama dengan peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. Oke. Berarti ini sama dengan peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B ditambah dengan nanti ya peluang X sama dengan B apa? Ini adalah 0 ya. Peluang X sama dengan B adalah 0. Berarti di sini jadi peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B ini sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari B. Oke. Terbukti yang pertama ya. Sekarang kita coba yang keempat. Yang keempat ini adalah peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B. Oke. Peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B ini sama dengan, ini bisa saya tuliskan sebagai peluang ya. Ini bisa saya tuliskan sebagai peluang A kurang dari atau sama dengan X Oke, peluang A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B ini saya tuliskan sebagai peluang X sama dengan A, peluang sama dengan A ditambah dengan peluang A kurang dari X kurang dari atau sama dengan B dikurangi peluang X sama dengan B. Kalau kalian perhatikan ya, ini peluang X sama dengan A ditambah peluang A kurang dari X kurang dari atau sama dengan B dikurangi peluang X sama dengan B akan sama dengan ini. Peluang A kurang dari atau sama dengan X nih ya. Ini menjadi sama dengan kurang dari B. Yang ini kurang dari sama dengan karena dikurangi. Ini X kurang dari atau sama dengan B dikurangi P sama dengan B maka menjadi X kurang dari B. Oke. Nah ini peluang X sama dengan A. Tadi sama dengan apa? Sama dengan 0. Ditambah peluang A kurang dari X kurang dari sama dengan B dikurangi ini sama dengan apa? Peluang sama dengan B adalah 0. Nah berarti ini adalah peluang A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Jadi bisa kita katakan bahwa peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari B sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari atau sama dengan B. Terbukti. Nah untuk yang lainnya bisa kalian coba sendiri ya. Caranya sama persis seperti yang saya kerjakan ini. Caranya sama persis. Oke, sekarang kita lihat contoh untuk yang probability density function atau fungsi densitas peluang kontinu atau PDF kontinu. Yang pertama diketahui bahwa fx adalah kx kuadrat, di mana x-nya 0 sampai 2 dan akan bernilai 0 untuk x lainnya. Yang A, tentukan nilai x agar fx merupakan fungsi densitas peluang dari pembacak x. Yang B, tentukan peluang x 1 sampai 2. Oke, kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Fx-nya adalah tadi kx kuadrat. Kx kuadrat mulai dari 0 sampai 2. 0 kurang dari X kurang dari 2. Dan akan bernilai 0 untuk X lainnya. Jadi ini maksudnya adalah untuk X 0 sampai 2 itu fx-nya adalah bernilai kx kuadrat. Kemudian untuk X selain 0 sampai 2 fx-nya akan bernilai 0. Tentukan nilai K agar fx merupakan sebuah fungsi densitas peluang. Oke. Tadi kita punya dua sifat ya. Yang pertama
fx lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua adalah integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Berarti kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang kedua. Integral negatif tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Nah, di sini ada integral negatif tak hingga sampai tak hingga. Tapi sini didefinisikan bahwa mulai dari x 0 sampai 2 itu bernilai kx kuadrat. Selain dari 0 sampai 2 akan bernilai sama dengan 0. Berarti sini bisa saya pecah integralnya ya. Integralnya saya pecah menjadi negatif tak hingga sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai 2 fx dx ditambah integral 2 sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Ini saya menyesuaikan dengan definisi dari fx-nya. Saya menyesuaikan dengan definisi dari fx-nya. Di sini didefinisikan 0 sampai 2 itu adalah kx kuadrat dan untuk x yang lainnya akan bernilai sama dengan 0. Oke. Nah, di sini untuk integral yang batasnya negatif tak hingga sampai 0. Negatif tak hingga sampai 0 berarti dia yang mana? Yang kx kuadrat atau yang 0? Negatif tak hingga sampai 0 dia yang 0. Ditambah integral 0 sampai 2. 0 sampai 2 fx-nya apa? Fx-nya adalah kx kuadrat dx ditambah 2 sampai 0. Fx-nya yang mana? Yang 0 sama dengan 1. Berarti ini kita mencari integral 0 sampai 2 kx kuadrat dx sama dengan 1. Berarti ini adalah diintegralkan ya. 1/3 kx pangkat 3 batasnya 0 sampai 2 sama dengan 1. Oke, berarti ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 8. 8/3 K dikurangi 0 sama dengan 1. Saya lanjutkan di sini ya. Berarti ini adalah 8/3 K sama dengan 1. Berarti K adalah 3/8. K adalah 3/8. Jadi di sini bisa saya simpulkan. Jadi fx-nya ini sama dengan 3/8 kx kuadrat untuk 0 kurang dari x kurang dari 2 dan akan bernilai 0 untuk x lainnya. Oke, ini yang A, kita baru mencari yang A. Kemudian yang B, hitung peluang 1 kurang dari X kurang dari 2. Yang B, peluang 1 kurang dari X kurang dari 2. Berarti ini kita mencari integral mulai dari 1 sampai 2 fx dx. Ya. Integral 1 sampai 2. 1 sampai 2 berarti ini 1 sampai 2 fx-nya masih kx kuadrat ya. Untuk 1 sampai 2 fx-nya adalah kx kuadrat. Kx kuadrat berarti yang ini. Maaf. Ini bukan kx kuadrat lagi ya. Ini adalah 3/8 x kuadrat. Oke. Karena k-nya sudah kita ganti, dengan 3/8. Berarti sini fx-nya adalah 3/8 x kuadrat, x-nya 0 sampai 2 dan akan bernilai 0 untuk x lainnya. Oke, untuk 1 sampai 2, integral 1 sampai 2 fx-nya ya, oke. Integral 1 sampai 2 masih dalam range ini kan 1 sampai 2 berarti fx-nya adalah 3/8 x pangkat 2. 3/8 x pangkat 2 dx. Berarti ini adalah bisa langsung diintegralkan ya. 3/8 dikali 1/3 x pangkat 3 batasnya adalah 1 sampai 2. Oke, ini menjadi 1/8 x pangkat 3 batasnya adalah 1 sampai 2. Berarti ini 2 pangkat 3.
Jadi 8/8 dikurangi 1/3, 1/8 sama dengan 7/8. Jadi peluang 1 kurang dari X kurang dari 2 adalah 7/8. Sekarang kita lihat contoh yang nomor 2. Misalnya fungsi disinus peluang dari Y berbentuk FY sama dengan 1/8 Y ditambah 1, Y-nya 2 sampai 4, kemudian 0 untuk Y lainnya. Yang nomor 2 berarti ini ya. FY-nya adalah 1/8 Y ditambah 1, Y-nya 2 sampai 4, kemudian 0 untuk Y lainnya. Kemudian yang A, PY kurang dari 3 dan P0 kurang dari Y kurang dari 3. Oke, yang A, PY kurang dari 3. Oke, PY kurang dari 3 berarti ini integral dari mana sampai mana? Berarti integral dari negatif tak hingga sampai 3. FY dy. Integral negatif tak hingga sampai 3 FY dy. Nah, di sini tadi FY akan bernilai 1/8 Y ditambah 1 jika batasnya 2 sampai 4 dan akan bernilai 0 untuk Y lainnya. Nah, tadi di sini integralnya adalah negatif tak hingga sampai 3. Berarti di sini kita pecah integralnya. Pecah menjadi integral negatif tak hingga sampai 2 FY dy ditambah integral 2 sampai 3 FY dy. Nah, di sini integral negatif tak hingga sampai 2 FY dy. Dia yang mana? Yang 1/8 Y ditambah 1 atau yang 0? Yang 0. Ditambah integral 2 sampai 3. Untuk 2 sampai 3 berarti dia masuk dalam range ini ya. Berarti FY-nya 1/8 Y ditambah 1. 1/8 Y ditambah 1 dy. Sama dengan, ini 1/8-nya bisa saya keluarkan. Integral 2 sampai 3. Y ditambah 1 dy. 1/8 jadi setengah Y kuadrat ditambah Y, batasnya adalah 2 sampai 3. 1/8 setengah 3 kuadrat 9 ditambah 3 dikurangi setengah 2 kuadrat dikali 4 dikurangi 2. Oke. Sama dengan 1/8 9/2 dikurangi 4/2. 9/2 dikurangi 4/2 adalah 5/2. 3 dikurangi 2. 1 ya, benar ya. Maka ini menjadi 1/8. 5/2 ditambah 2/2. 5/2 ditambah 2/2 adalah 7/2. Jadi ini adalah 7/16. 7/16. Jadi PY kurang dari 3 adalah 7/16. Sekarang kita lihat yang B. Yang B tadi apa? Peluang 0 kurang dari Y kurang dari 3. Peluang 0 kurang dari Y kurang dari 3. Berarti ini adalah integral 0 sampai 3 FY dy. Ini juga kita lihat definisi dari FY-nya. Ini adalah 1/8 Y ditambah 1, batasnya adalah 2 sampai 4. Kemudian 0 untuk Y lainnya. Berarti integral yang tadi kita juga pecah lagi. Integral 0 sampai 2. Kita pecah integral 0 sampai 2. FY dy ditambah integral
2 sampai 3 FY DY. Nah, integral 0 sampai 2, FY-nya yang mana? 0 sampai 2. 0 sampai 2 berarti FY-nya adalah 0. Kemudian integral 2 sampai 3, FD-nya yang mana? 2 sampai 3 masih di sini kan range-nya, maka FD-nya adalah 1/8 Y ditambah 1. 1/8 Y ditambah 1 DY. Nah, kan perhatikan ini integral 2 sampai 3, 1/8 Y ditambah 1 DY. Ini sudah kita cari sebelumnya kan? Nih, integral 2 sampai 3, 1/8 Y ditambah 1 DY. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7/16. Jadi ini hasilnya 7/16. Nah, di sini coba kalian perhatikan ya. Peluang Y kurang dari 3 kan 7/16. Peluang 0 kurang dari Y kurang dari 3 hasilnya sama juga 7/16. Kenapa? Karena di sini masalahnya ada di sini. Nah, dia tadi Y itu hanya terdefinisi sebagai 1/8 Y ditambah 1 pada saat batasnya 2 sampai 4. Kemudian terdefinisi sebagai 0 pada saat Y selain 2 sampai 4. Jadi, untuk batas Y 2 sampai 4, FY-nya adalah 1/8 Y ditambah 1. Tapi untuk Y selain 2 sampai 4, FY-nya adalah 0. Jadi, kalau di sini misalnya saya tuliskan peluang negatif 2 kurang dari Y kurang dari 3, hasilnya juga tetap sama 7/16. Kenapa? Karena di sini untuk integral negatif 2 sampai 2 nilainya juga akan tetap 0. Kemudian kita akan mencari integral 2 sampai 3. Ini juga sama, peluang misalnya negatif 100 kurang dari Y kurang dari 3, hasilnya juga akan tetap 7/16, akan sama hasilnya. Hasilnya juga akan sama. Begitu juga misalnya ya, kalau misalnya di sini ada peluang yang ditanyakan adalah 3, tadi batasnya apa? Sampai 4 ya. Misalnya 3 kurang dari Y kurang dari 4. Ini sama, akan sama hasilnya dengan peluang 3 kurang dari Y kurang dari 10. Kenapa? Karena di sini hanya akan terdefinisi sebagai 1/8 Y ditambah 1 itu jika batasnya 3 sampai 4. Kemudian yang lainnya, misalnya 4 sampai 10 itu akan bernilai 0. Ini juga akan sama hasilnya seperti peluang 3 kurang dari Y kurang dari 100. Hasilnya akan sama. Kenapa? Karena di sini kalau saya jabarkan ya, peluang 3 kurang dari Y kurang dari 10, kita akan mencari integral 3 sampai 4 FY DY ditambah integral 4 sampai 10 FY DY, ya kan? Ini kan hasilnya integral 3 sampai 4 FY DY ditambah 0, ya kan? Karena di sini kalau di sini peluang 3 kurang dari Y kurang dari 4, ini kan berarti kita mencari integral 3 sampai 4 FY DY. Nah, di sini kan tadi peluang 3 kurang dari Y kurang dari 4 sama dengan integral 3 sampai 4 FY DY. Karena 3 sampai 4 ini masih dalam range 2 sampai 4. Sehingga kita menggunakan yang 1/8 Y ditambah 1. Nah, pada saat kita mencari peluang 3 kurang dari Y kurang dari 10, berarti kan kita mencari peluang. Kita mencari integral 3 sampai 4 FY DY ditambah integral 4 sampai 10 FY DY. Ya, berarti kan sama saja kita mencari peluang 3 sampai 4 FY DY ditambah 0. Berarti kan sama saja seperti ini. Sama saja kita mencari peluang 3 kurang dari Y kurang dari 4. Begitu juga dengan yang ini. Peluang 3 kurang dari Y kurang dari 100. Sama saja kita akan mencari integral 3 sampai 4 FY DY ditambah integral
4 sampai 100 FY DY. Sama saja kita mencari integral 3 sampai 4 FY DY ditambah 0, ya kan? Sehingga peluang 3 kurang dari Y kurang dari 4 sama dengan peluang 3 kurang dari Y kurang dari 10 sama dengan peluang 3 kurang dari Y kurang dari 100 dan seterusnya. Kenapa? Karena kita harus melihat definisi dari FY-nya. Jadi kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di FY-nya. FY-nya akan terdefinisi sebagai seperdelapan ditambah 1 jika batasnya adalah 2 sampai 4 dan akan terdefinisi sebagai 0 untuk Y yang lainnya. Oke. Mungkin itu saja penjelasan saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan ada di video yang selanjutnya. Terima kasih.